Halo kembali lagi bersama Riko. Di video kali ini kita akan belajar tentang viral content formula. Jadi gimana cara membuat sebuah konten viral gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan bicara dulu tentang seperti apa gitu ya, contoh-contoh konten viral. Jadi apakah saya pernah memiliki atau membuat konten viral gitu ya. Jadi Anda perlu tahu juga gitu ya. Nah, pada kasus saya gitu ya, memang saya punya beberapa konten viral yang menurut saya pada kasus saya itu kontennya viral. Kenapa viral? Karena salah satu contohnya gitu ya, reach postingan saya itu mencapai 970.000, yang satu 920.000 gitu ya, dibandingkan dengan account saya sekitar 40.000 followers. Tapi saat ini saat postingan ini di-post tuh sekitar 20 atau 30.000 followers. Jadi postingan ini itu viral sekali gitu ya, dan viral itu bukan dilihat dari reach-nya gitu ya. Reach bisa jadi besar kalau misalnya follower Anda besar, misalnya follower Anda 1 juta, reach Anda 900.000, ya mungkin masuk di akal. Tetapi kalau misalnya follower saya baru 20.000 tapi bisa reach 900.000, artinya itu yang disebut dengan viral. Nah, viral itu juga bisa dilihat secara metrik, yaitu Anda bisa lihat data yang saya garis bawahin yang merah gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di Insight gitu ya, post Insight, Anda bisa lihat bahwa postingan saya yang 970.000, kalau Anda lihat ya, bentar. Yang 970.000 itu 97%-nya belum atau tidak melakukan follow kepada saya. Artinya dari 97.000, 97%-nya itu bukan follower saya. Jadi artinya itu benar-benar viral gitu ya, muncul kepada orang banyak yang bukan follow kita seperti itu. Nah, banyak juga orang yang saya lihat gitu ya, mengajarkan Instagram, kemudian dia bilang tentang konten viral, tapi reach-nya besar benar, tetapi yang tidak following dia, maksudnya untuk data persentasenya gitu ya, tapi kecil gitu ya. Misalnya ternyata 1% yang tidak follow kamu gitu ya. Artinya kan 99% itu orang yang follow dia walaupun reach-nya besar karena mungkin account-nya besar seperti ya. Tapi berbeda kalau misalnya account Anda kecil, biasanya kalau sampai viral hasilnya seperti ini ya. 97% orang yang tidak follow. Nah, di kasus yang kedua, 98% dari 924.000 orang atau reach gitu ya, jangkauan itu bukan follower saya, artinya itu benar-benar viral. Hanya 2%, bayang, anak bayang ya. Dari 924.000, hanya 2% saja orang yang follow saya. Jadi kecil sekali. Itu kenapa di setiap konten saya, kalau dilihat, itu follow-nya besar ya. Jadi satu konten bisa berkontribusi sampai 4.000 follower. Satu konten, kebayang Anda. Jadi itu power dari sebuah konten yang viral. Konten yang lain ada 2.500 follower. Jadi dua konten saja gitu ya, dua konten ini aja saya bisa dapetin follower 6.500 follower. Jadi ya besar ya. Nah, di kasus yang lain saya juga ada postingan nggak cuma dua itu, saya juga ada yang lain, misalnya yang gini 794.000, ada juga yang 359.000. Nah, saya kasih lihat sesuatu yang ekstrim. Kenapa sesuatu yang ekstrim? Kadang-kadang gitu ya, walaupun reach saya besar, 794.000 katakan ya pada contoh ini, 97% tidak follow, yang satu juga sama, 96%, jadi kontennya sama-sama viral gitu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat, sebetulnya kalau Anda perhatikan gitu ya, follow-nya yang 794.000, ya saya cuma berkontribusi follow 1.000 doang. Ya walaupun 1.000 besar gitu ya, tapi bukan masalah 1.000-nya. Tapi kalau Anda komparasi dengan konten saya yang cuma nge-reach 359.000, itu kontribusi follow-nya besar, itu 3.300. Jadi yang membuat saya bertanya adalah artinya tidak semua konten viral bisa berkontribusi besar kepada akun gitu ya. Jadi bisa jadi kontennya viral tapi tidak ada kontribusi apa-apa ke kita gitu ya. Jadi buat saya jadinya percuma jatuhnya. Makanya Anda juga harus belajar tentang konten seperti apa sih yang viral dalam tanda petik bagus gitu ya. Nah, kemudian juga contoh lainnya ada yang ini 574.000, yang ini 352.000, jadi konten yang berlainan gitu ya. Yang ini sama 98% tidak follow, yang ini 94% gitu ya. Kemudian kontribusi follow-nya 2.800, kemudian yang satu 2.300 follow. Jadi apa yang mau saya bilang kepada Anda adalah saya sudah pernah melalui proses seperti apa konten itu bisa viral. Itu kenapa saya bisa ngajari Anda tentang viral konten formula ini. Jadi formula apa yang digunakan gitu ya. Jadi apa gimana cara saya membuat konten-konten viral. Jadi itu Anda perlu tahu kenapa effort membuat satu konten yang berkualitas itu dampaknya besar sekali. Anda kebayang kalau satu konten Anda bisa berkontribusi 1.000 followers. Jadi kalau Anda punya 10, Anda udah bisa dapat 10.000 followers. Simpel sekali.
Ya walaupun secara realita gitu ya nggak simpel-simpel banget. Kenapa? Karena Anda butuh pengalaman, Anda butuh jam terbang, Anda butuh banyak praktek sehingga Anda bisa punya feeling-nya seperti itu ya. So, kita langsung bahas aja tentang viral content formula. Oke? Nah, viral content formula ini saya ambil dari atau saya pelajari gitu ya dari buku Contagious gitu ya. Anda bisa coba beli bukunya ya. Jadi buku ini itu karyanya Jonah Berger gitu ya. Jadi Anda bisa beli bukunya, saran saya Anda coba baca gitu ya. Sangat bagus sekali dan praktis untuk digunakan dalam keseharian dan buat konten-konten viral. Jadi bukunya sebetulnya bercerita tentang apa sih esensi utama kenapa sebuah konten itu bisa sangat-sangat mempengaruhi orang gitu ya. Jadi, tapi saya udah rangkumin semua sih. Nah, jadi step yang kita akan pelajari namanya adalah STEPPS atau STEPS biasanya disingkatnya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan WOM atau word of mouth atau viral gitu ya, kita perlu menggunakan 6 prinsip ini untuk bisa menjadi populer, baik itu dia terutama buat konten kita. Nah, S itu disebut sebagai social currency, T sebagai trigger, E sebagai emotion, P sebagai public, P sebagai practical value, dan S sebagai stories. Jadi ada 6 prinsip yang bisa Anda pakai. Semakin banyak prinsip yang bisa Anda masukkan atau Anda gunakan di dalam konten Anda, biasanya hasilnya akan jauh lebih baik gitu ya. Ya walaupun 1, 2, 3 itu udah bagus banget, tapi semakin banyak gitu ya, semakin bagus biasa performanya. Nah, tetapi sekali lagi untuk melakukan atau mempraktekkan steps ini Anda perlu banyak trial dan error. Anda perlu banyak coba, Anda coba, tapi setidaknya Anda paham formulanya sehingga Anda bisa belajar untuk meracik sendiri dalam tanda petik gitu ya. So, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama disebut dengan social currency. Social currency itu adalah setiap orang tuh selalu peduli dengan bagaimana mereka terlihat di depan orang lain. Itu udah manusiawi sekali gitu ya. Mereka ingin terlihat pandai, keren, serba tahu, dan banyak macamnya yang lain gitu ya. Jadi pastikan Anda mengetahui nih apa yang paling diinginkan oleh seseorang, terutama audiens potensial Anda, dan buatlah konten yang kena dengan hal itu. Jadi apa yang relevan dengan orang tersebut gitu ya. Misalnya Anda membuat konten-konten yang sifatnya seperti apa ya? Hmm, yang salah satunya adalah mungkin seperti kontes. Jadi kalau kontes itu kan ada apa namanya sih? Ada ranking gitu ya. Dengan ranking seperti itu, orang yang paling banyak dapatin likes misalnya gitu ya di konten yang di-share gitu ya, dia akan jadi ranking pertama, kemudian dipublikasikan dan lain-lain. Yaitu seperti social currency namanya. Jadi tidak selalu apa namanya? Tidak selalu harus orang itu dapatnya duit gitu ya, nggak selalu seperti itu, tapi maksud saya prestis gitu ya, kemudian rasa bangga gitu ya, seperti Anda dapat piala, itu ada social currency namanya. Walaupun piala itu tidak terlalu berharga, tetapi saat Anda dapat pialanya gitu ya, Anda dilihat banyak orang, dilihat di panggung, itu disebut dengan social currency. Nah, Anda coba buat itu menjadi sebuah konten seperti itu ya. Maksudnya Anda buat konten Anda itu agar bisa jadi Anda bisa memiliki nilai social currency-nya. Atau gitu ya, social currency juga bicara tentang Anda bisa membuat seseorang menjadi orang dalam gitu ya. Jadi dengan menjadikan orang dalam mungkin orang dalam tuh biasanya tuh gini ya, bisa jadi Anda membuat sebuah komunitas itu menjadi orang dalam gitu ya. Atau misalnya Anda membuat namanya inner circle atau mastermind atau apapun lah bentuknya yang mungkin semakin kecil grup Anda gitu ya. Ya biasanya mungkin berbayar gitu ya. Semakin kecil grupnya, maka semakin besar social currency-nya. Karena Anda merasa Anda kenal dengan saya, misalnya gitu. Orang kenal dengan Anda sebagai pemilik bisnis atau pemilik brand tertentu. Itu adalah social currency namanya. Jadi Anda bisa membuat konten-konten yang memiliki social currency seperti itu. So, selanjutnya kita bicara juga prinsip yang kedua yaitu trigger gitu ya. Nah, trigger ini bicara tentang gimana caranya kita bisa menjadi namanya top of mind gitu ya. Karena top of mind itu sama dengan menjadi tip of tongue. Artinya apa? Dengan menjadi brand atau seseorang yang diingat orang pertama kali saat mendengar sesuatu, itu merupakan ujung dari pembicaraan setiap orang. Nah, katakan saya menyebut aside gitu ya. Saat saya sebut aside, maka Anda bisa langsung berpikir bahwa itu langsung terfikirkan Gangnam Style gitu ya. Jadi walaupun Gangnam Style itu udah 8 tahun lalu ya, jadi itu dibuat tahun 2012 gitu ya. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini, lagu itu saya masih dikenal orang. Itu dikenal banyak orang. Itu yang disebut dengan top of mind gitu ya. Dan saat Anda mendengar musik Gangnam Style, Anda bisa langsung Gangnam Style gitu ya. Itu yang saya sebut disebut dengan top of mind. Karena saat Anda menjadi top of mind gitu ya,
musik yang asik gitu ya, misalnya apa gitu ya. Jadi coba pikirkan gitu ya, Anda ingin membuat sebuah atau Anda ingin membuat citra gitu ya, seperti apa di mata audiens Anda. Jadi konten Anda harus punya satu karakter gitu ya, karakter. Anda harus punya spesialisasi di mana, boleh saya bilang seperti itu. Seperti saya di Instagram itu fokus gitu ya dengan yang namanya Instagram expert misalnya gitu. Jadi saya banyak membahas tentang Instagram Analytics, Instagram Organic Growth dan lain-lain. Itu sebetulnya bagian dari menjadi top of mind sebagai Instagram expert di Indonesia. Jadi sebetulnya itu yang saya kejar. Jadi konten saya semuanya punya deep gitu ya, sesuatu yang deep itu sebetulnya fungsinya untuk men-trigger orang agar saya bisa menjadi top of mind mereka saat mereka pengen belajar Instagram. Jadi Anda paham idenya gitu ya. So, yang ketiga disebut dengan emotion. Emotion itu adalah emosi gitu. Jadi saat kita peduli akan sesuatu, kita akan berbagi. Itu udah manusiawi sekali gitu ya. Nah, konten yang mengandung emosi seringkali viral. Jadi saya yakin ini bukan sesuatu yang unik gitu ya. So, Anda juga udah tahu. Nah, baik itu sesuatu yang heroik misalnya gitu ya, ataupun sesuatu yang negatif itu menarik sekali ya buat orang Indonesia gitu ya, dan seringkali emosi itu punya peranan besar gitu ya dalam membuat sebuah konten itu menjadi viral. Jadi emosi itu mudah sekali untuk Anda masukkan, biasanya tuh dengan fokus lebih ke perasaan daripada fitur, fungsi ataupun sesuatu yang sifatnya tuh teknis gitu ya. Jadi Anda bisa membuat sesuatu atau membuat gitu ya konten Anda dengan lebih banyak emosi, misalnya dengan perkataan duh gitu ya, misalnya wow, itu adalah emosi gitu ya. Jadi Anda bisa belajar untuk mencoba menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata emosi atau misalnya ada suara-suara yang bentuknya bisa men-trigger emosi gitu ya. Itu akan jauh lebih baik sebetulnya seperti itu. Kemudian P pertama adalah P public gitu ya, di mana Anda perlu membuat sesuatu untuk ditunjukkan, buatlah untuk berkembang gitu ya. Maksudnya gimana? Semakin terbuka sesuatu, biasanya semakin banyak orang yang penasaran. Seperti saat kita melihat sebuah rumah makan nih ya, ramai banget nih orangnya gitu ya. Itu membuat kita penasaran gitu ya, dibandingkan saat kita melihat rumah makan sepi gitu ya. Nah, kalau Anda kira-kira pilih yang mana? Mostly atau kebanyakan orang akan pilih rumah makan yang ramai gitu ya. Kenapa? Buat yang sesuatu atau restoran yang terlihat secara terbuka, secara publik gitu ya, saat terlihat atraktif gitu ya, menarik, itu kayaknya kok lebih meyakinkan seperti itu ya. Nah, sama juga saat Anda membuat konten gitu ya. Saat Anda membuat konten, sebisa mungkin Anda membuat terbuka. Itu kenapa saya buat konten yang saya sajikan gitu ya. Saya nggak pernah ngeblur sesuatu. Mungkin Anda pernah lihat atau belajar di tempat lain, orang banyak banget ngeblur dan lain-lain. Itu dengan saya membuka semuanya, saya tidak ada blur-bluran, tidak ada ya kecuali saya blur password dan lain-lain itu ya itu karena privasi saya gitu ya. Tapi apa yang saya ajarkan secara publik gitu ya, Anda bisa lihat semuanya dan saya sangat terbuka saya dalam hal itu dan sehingga orang jadi tertarik kan. Kenapa? Saya sajikan semuanya dan itu dekat sekali dengan audiens. Jadi konten-kontennya, konten-konten yang saya buat itu biasanya sangat deep dan itu bentuknya saya buka semuanya ya karena nggak ada yang perlu ditutupin kan gitu ya. Karena kita progres pengen menjadi sebuah menjadi brand yang baru gitu ya. Kemudian kita mau menjadi top of mind di market gitu ya. Anda harus sacrifice, Anda harus berkorban sesuatu ya. Salah satunya hal yang mungkin menurut orang privasi buat kita ya nggak terlalu privasi amat gitu ya udah bagi aja semuanya. Itu salah satu yang membuat kenapa saya mungkin atraktif di awal-awal sampai sekarang gitu ya, karena memang saya membagikan sesuatu secara terbuka sekali sehingga Anda merasa nyaman, saya juga enjoy-enjoy aja gitu ya. Jadi tidak ada simbiosis yang artinya negatif gitu ya. Nah, selanjutnya P berikutnya adalah practical value. Kebetulan saya paling banyak mungkin menggunakan practical value, di mana sebetulnya sebelum membuat orang mengambil keputusan seperti membeli gitu ya, biasanya mereka akan mencari informasi terlebih dulu. Nah, dengan membuat konten praktis, kita bisa membantu seseorang untuk mendapatkan informasi tertentu gitu ya. Dan biasanya akan sangat memberikan keuntungan bagi si pemberi atau pembuat informasi tersebut karena orang biasanya akan lebih percaya pada orang yang kepada siapa yang mengedukasi mereka. Jadi apa yang saya lihat adalah semakin banyak edukasi yang Anda berikan kepada audiens Anda tentang produk Anda atau industri Anda, biasanya dan sebisa mungkin itu praktis ya, artinya mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah dipraktekkan bahkan gitu ya.
semakin mudah orang percaya gitu ya dengan Anda. Kenapa? Karena posisinya tuh simpel banget ya. Kalau misalnya Anda belajar dari seseorang gitu, ya, Anda merasa bahwa ini sesuatu yang baru ya, Anda melihat sesuatu yang baru, kemudian Anda langsung membuat level Anda itu turun dibandingkan dia gitu ya. Jadi itu kenapa kita selalu hormat dengan guru gitu ya. Kenapa? Karena guru stratonya lebih pintar dari kita. Sama saat orang yang mengedukasi kita, walaupun secara kita nggak bilang dia guru gitu ya, tapi saat ada seorang yang mengedukasi kita, walaupun itu dalam bentuk konten gitu ya, saat itu juga kita langsung merasa bahwa, "Iya, orang ini pinter." Dia langsung kita mengasosiasikan orang tersebut di atas kita, gitu ya. Nah, sama, kalau Anda banyak mengedukasi orang, mendadak gitu ya, Anda akan dilihat orang bahwa Anda ini orang yang sangat baik sekali, pintar sekali, dan lain-lain, dan mengasosiasikan sesuatu, dia mengasosiasikan sendiri, Anda nggak bilang bahwa Anda guru, kan gitu. Sama seperti saya nggak pernah bilang saya guru, saya nggak pernah bilang saya master dan lain-lain, saya nggak suka bahasa-bahasa seperti itu. Eh, tetapi dengan memberikan banyak konten-konten edukatif yang praktis, gitu, yang praktikal gitu ya, atau mudah untuk dilakukan atau digunakan atau ya apapun itu intinya mudah untuk dimanfaatkan oleh mereka gitu ya. Semakin mudah juga konten tersebut viral. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah stories. Jadi stories adalah cerita gitu ya. Manusia tuh memiliki sejarah sejak dulu. Itu kenapa kita belajar sejarah dari kecil gitu ya. Dan orang tua kita dari dulu tuh selalu suka namanya bercerita. Baik silsilah keluarga, kenalan, dan lain-lain. Sejarah negara, sejarah ini, sejarah itu, dan lain-lain gitu ya. Nah, sejarah ini tuh sudah kita dengar sejak kecil sehingga manusia tuh terbiasa, terutama kita orang Indonesia itu terbiasa sekali dengan cerita. Nggak cuma Indonesia sih, seluruh dunia manusia itu terbiasa dengan cerita dan hal inilah yang membuat kenapa sebuah konten yang menggunakan cerita atau punya cerita di dalam konten itu seringkali mudah mendapat share atau mudah sekali viralnya karena cerita itu sangat erat dengan keseharian dari si audiens gitu ya. Sama seperti kita mendengar sesuatu dan mudah sekali untuk membagikan sesuatu dari sesuatu yang pernah kita alami. Artinya misalnya saya nge-share nih, misalnya kenapa orang-orang yang tidak konsisten posting susah dapat followers, misalnya gitu. Nah, orang yang susah dapat followers kan merasa bahwa iya nih kayaknya gua banget gitu ya. Saat dia baca, oh iya saya ternyata dapat inspirasi dan lain-lain, dia akan mudah untuk share. Kayaknya teman-teman lain juga nih, teman saya cuma punya masalah yang sama. Dia akan share gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk stories atau cerita gitu ya di dalam sebuah konten. Kenapa itu bisa membuat viral? Jadi Anda sudah paham gitu ya. Untuk membuat konten viral, Anda harus mempelajar gitu ya. Anda harus belajar, Anda harus sering-sering praktek tentang gimana sih membuat konten dengan menggabungkan sebanyak-banyaknya 6 prinsip ini. Semakin Anda, saran saya jangan ditelan mentah-mentah gitu, Anda coba semuanya gitu, berat gitu ya. Jadi Anda mulai coba fokus satu, Anda fokus dengan satu lagi. Kalau sudah Anda terbiasa dengan satu, Anda tambah lagi satu. Anda coba masukkan gimana caranya masukin. Sehingga sampai Anda punya pola sendiri, Anda punya ciri khas Anda sendiri, dan ya, itu poin dari gimana cara membuat konten viral di Instagram gitu ya. Nggak cuma di Instagram, saya yakin juga berlaku di medium atau media sosial yang lain. Tapi intinya adalah dengan banyak menggabungkan atau banyak menggunakan 6 prinsip ini, sebetulnya Anda akan bisa membuat konten yang viral. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya bilang gitu ya, tidak ada yang tahu-tahu langsung berhasil, langsung ya berhasil mungkin ada gitu ya, tapi maksudnya yang langsung ahli itu biasanya jarang. Tetapi Anda yang mulai perlu mengasah kebiasaan Anda, mulai buat satu, coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu ya. Karena tidak ada yang instan, Anda perlu belajar. Sama seperti saya juga berproses lumayan lama. Saya belajar digital marketing tuh nggak sebentar ya. Saya udah berarti kalau tahun sekarang udah hampir 6 tahun saya menjalan atau belajar tentang digital marketing sampai hari ini saya masih belajar gitu ya. Dan nggak ada yang instan, sekali lagi Anda perlu banyak belajar gitu ya, banyak praktek tepatnya. Dan Anda penting untuk mengukur dan gimana cara mengukur nanti kita belajar juga ya. So kurang lebih itu tentang gimana cara membuat viral konten gitu ya. Jadi formula viral konten. Semoga Anda bisa mendapatkan satu dua hal gitu ya. Yang penting Anda harus praktek. Dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.